memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena beberapa alasan. Yang pertama, pusat perdagangan dan ekonomi. Yang kedua, kekuatan politik dan militer. Yang ketiga, pusat penyebaran Islam. Yang keempat, warisan budaya dan arsitektur. Yang kelima, kontribusi terhadap nasionalisme. Dan yang terakhir adalah pemberontakan dan perlawanan. Asal-usul nama Banten memiliki beberapa versi yang berkembang dalam tradisi dan literatur sejarah. Berikut adalah salah satunya. Kata Banten atau Bantan dari bahasa Sunda, menurut beberapa ahli sejarah, nama Banten berasal dari kata Banten atau Bantan, dalam bahasa Sunda yang berarti penjaga atau pagar. Hal ini merujuk pada posisi strategis Banten sebagai daerah pertahanan dan perlindungan dari ancaman luar, terutama dari Selat Sunda. Sebelum menjadi pusat kerajaan, daerah yang kemudian dikenal sebagai Banten telah memiliki sejarah panjang sebagai wilayah penting di Nusantara. Beberapa catatan awal sejarah Banten meliputi pra-kesultanan, kedatangan Islam, kerajaan pra-Islam, perkembangan pesisir, dan hubungan perdagangan. Sejarah awal Banten sebelum menjadi pusat kerajaan mencerminkan keberagaman budaya, agama, dan aktivitas ekonomi yang telah menjadi bagian penting dari identitasnya. Kemudian, dengan kedatangan Islam dan pembentukan kesultanan, Banten berkembang menjadi salah satu kekuatan politik, ekonomi, dan agama yang signifikan di wilayah Nusantara. Sultan Maulana Hasanuddin memiliki peran yang sangat penting dalam pendirian Kesultanan Banten. Dia adalah tokoh utama yang mendirikan Kesultanan Banten pada tahun 1526. Berikut adalah beberapa peran kunci yang dimainkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin dalam pendirian Kerajaan Banten. Yang pertama, ada pemimpin pendiri, penggabungan kekuatan lokal, pendukung penyebaran Islam, mendirikan struktur pemerintahan, dan pengaruh politik dan ekonomi. Secara keseluruhan, Sultan Maulana Hasanuddin adalah tokoh kunci yang membawa Kesultanan Banten dari konsep menjadi kenyataan. Perannya dalam mendirikan kesultanan tersebut tidak hanya mencakup aspek politik dan militer, tetapi juga aspek keagamaan dan sosial yang membuatnya menjadi salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Banten. Kesultanan Banten mengalami periode ekspansi dan kemakmuran yang signifikan selama pemerintahan beberapa sultan yang berbeda. Berikut adalah beberapa faktor dan peristiwa yang berkontribusi terhadap ekspansi dan kemakmuran Kesultanan Banten. Pengendalian jalur perdagangan, kesultanan yang kuat dan stabilitas politik, perluasan wilayah, perdagangan maritim, pengaruh budaya dan agama, dan terakhir pembangunan infrastruktur. Selama periode ekspansi dan kemakmuran ini, Kesultanan Banten menjadi salah satu kekuatan politik, ekonomi, dan budaya yang dominan di Nusantara. Namun, seperti kebanyakan kerajaan pada zaman itu, kesultanan ini juga menghadapi tantangan dan perubahan signifikan, termasuk dari penjajahan Eropa, terutama Belanda. Kedatangan VOC dan kolonialisme Belanda di Banten mengakibatkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat setempat, baik secara positif maupun negatif. Meskipun Belanda membawa pembangunan dan modernisasi, mereka juga menyebabkan eksploitasi dan penindasan yang merugikan bagi penduduk asli Banten. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kekuasaan Banten. Yang pertama, persaingan dengan Belanda, pemberontakan dan perang, penjajahan kolonial, pergeseran ekonomi, dan pembagian internal dan kelemahan pemerintah. Kerajaan Banten mengalami akhirnya pada tahun 1813 ketika pasukan Belanda berhasil merebut benteng Surosowan yang menjadi ibu kota kerajaan. Setelah itu, wilayah Banten diintegrasikan ke dalam Hindia Belanda sebagai bagian dari koloni di Indonesia. Proses integrasi ini menandai akhir dari perdaulatan politik dan otonomi Banten sebagai entitas negara yang independen.